Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya pengen pengen cerita ya. Pengen cerita, ini ada modus penipuan jual beli online yang biasanya yang bisa merugikan pemilik mobil ataupun pembeli. Ini Anda harus hati-hati ya. Anda harus hati-hati. Anda sebagai penjual atau sebagai pembeli bisa terkena modus. Kalau Anda lengah, nanti Anda bisa dirugikan. Mungkin kehilangan uang atau mungkin unit mobil Anda juga hilang. Ceritanya begini. Sekitar 2 minggu lalu saya iklankan unit mobil saya. Itu mobil saya Innova tahun 2012. Saya iklankan di salah satu marketplace, di salah satu forum bukan marketplace, di forum jual beli. Di situ saya tampilkan foto mobil, saya tampilkan spesifikasi Innova Matic punya saya, bensin. Terus tahun pembuatan 2012 yang di STNK, terus harga permintaan saya pasang harga itu di atas 100 lah. Masih 100 sekian, saya pasang harga sekian. Selang 3 harian itu ada orang telepon WA menanyakan unit mobil saya apakah ready. Saya katakan ready, mobil saya ada, silahkan kalau mau disurvei. Terus setelah saya kirim balasan WA seperti itu, orangnya telepon dia mengatakan bahwa dia dari salah satu leasing yang terkenal, salah satu leasing yang top. Katanya nanti ada orang mau survei mobil saya, mau melihat, mau ngecek. Tapi nanti saya kalau umpama dibeli atas nama leasing, nanti kalau si calon pembeli yang datang ke tempat saya nanya harga, tidak usah disebutkan harganya, ngomong saja itu dia ngaku namanya Diki. Saya nggak tahu apakah namanya Diki bener atau Daki ya, mungkin ya namanya Daki mungkin, atau Diki atau siapa lah, nggak ngerti. Nanti pokoknya semua urusan ditanggung oleh Pak Diki dari leasing ngetop lah, itu salah satu leasing ngetop lah. Nanti transaksinya kalau orang yang bayar DP biar bayar ke leasing, nanti dari leasing akan mengembalikan ke saya. Lah dari sini mulai alarm saya itu berbunyi, ding, hati-hati, waspada. Kalau dia transaksi ke leasing itu, sedangkan yang namanya Daki itu saya nggak kenal, orangnya di mana saya nggak tahu. Saya iya aja, tapi dalam hati saya kalau ada orang datang ke saya, lihat mobil saya, lihat unit mobil saya, nawar mobil saya, bayar DP atau bayar cash, harus transaksi duit harus saya terima. Saya tidak mau melewati si A, si B, siapalah. Saya tidak mau melewati orang-orang, jadi uang harus masuk ke rekening saya, jangan masuk ke orang yang nggak dikenal. Emang lu siapa lu? Enak aja gue transfer uang pembeli masuk ke lu, gue nggak kenal. Nah, pokoknya saya sudah bertekad seperti itulah. Tapi di si Daki telepon saya sih iya aja lah. Itu namanya Daki, itu mungkin nama samaran ya, mungkin nama benernya kampret atau siapalah, curut atau siapa namanya. Mungkin saya emosi. Puasa bikin emosi karena kejadiannya tadi siang. Terus iya aja. Terus si Daki ini minta saya Sherlock rumah saya. Oke, saya turuti, saya Sherlock. Katanya kemarin pokoknya dia sudah mundur 2 kali. Makan siang mau ke tempat saya tunggu makan siang. Setelah makan siang, ini puasa ya, jadi nggak ada makan siang, tapi kira-kira di atas jam 1 lah. Saya tunggu sampai sore, sampai asar maghrib, hampir maghrib itu saya WA, jadi kesini nggak? Dia baru ngomong nggak jadi Pak, batal. Kan kurang ajar. Kenapa nggak tadi waktu baru 1 jam 2 jam, kalau nggak jadi ngabari lah. Oke, saya masih bersabar. Terus dia janji
katanya dia mau berangkat, dia ngomongnya asalnya dari Jogja. Dari Jogja, kebetulan posisi saya saat ini saya ada di Magelang, unit mobilnya ada di Magelang. Dia ngomong dari Jogja, nanti jam 7 Pak, saya berangkat dari Jogja Pak. Nanti sampai sini, sampai Magelang ya mungkin jam 9, jam 10-an. Oke, saya tunggu lagi, akhirnya batal juga. Baru tadi itu kejadian. Baru tadi ada orang datang ke tempat saya, namanya Mas A. Namanya Mas A ini, dia melihat-lihat unit mobil saya. Dia tahu informasi di online, terus kontak-kontak, terus lah ada pembeli, ada penjual yang menawarkan unit mobil saya. Di sini saya mulai madeg gitu kan, saya merasa kaget kan. Saya tanya, maaf Pak, Bapak tahu postingan mobil saya dari mana ya Pak ya? Dia ngomongnya katanya di marketplace Facebook. Saya baca di marketplace, di Facebook katanya, di Facebook. Loh, di Facebook. Padahal saya tidak pernah ngiklankan di Facebook. Saya tidak pernah ngiklankan di Facebook. Dari sini saya mulai makin harus berhati-hati lah. Saya makin harus berhati-hati. Kok di Facebook, padahal saya tidak pernah posting iklan mobil saya di Facebook, tapi si bapak si A ini datang, Bapak pembelinya? Iya Pak, kalau cocok saya mau beli, mau saya bayar. Oke. Terus Bapak tahu dari mana? Dari Facebook. Atas nama siapa ya? Dia ngomong sih namanya ya Daki juga, namanya Daki. Namanya Daki, terus dia ngomong kalau si Daki ini dia maaf ya, ini si Daki ini nama samaran ya. Ini karena saya kesel aja, saya nyebutnya Daki aja lah. Karena saya kesel ini. Masih emosi juga saat saya membuat video ini, rasanya masih gondok aja saya. Terus si Daki ini Sherlock alamat rumah saya, jadi dia dari Jogja langsung menuju ke Magelang, menuju ke rumah saya untuk melihat unit mobil. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya ngomong, Bapak ditipu. Bapak ngomongnya, si Daki ini ngomongnya bagaimana dengan Bapak? Dia ngomong, ini mobil dia Pak, mobil dia. Bapak kenal dengan Daki? Enggak. Saya juga enggak. Saya ngomong, kemarin ada orang ngomong, telepon ke saya, katanya dari salah satu leasing, salah satu finance yang akan membiayai untuk pembiayaan transaksi mobil bekas. Katanya mau survei begini-begini. Enggak, kalau kata si Pak A ini, si Daki ini ngomong ke dia bahwa ini mobil saya. Mobil saya, tapi saya lagi di luar kota, jadi dititipkan ke rumah saudara, nanti biar saudara saya yang ngurus. Kebetulan si Daki ini juga sempat ngomong ke saya, nanti kalau pembeli saya nanya, Pak, Bapak ngomong kalau saya saudaranya, Bapak saudara saya, kata Daki begitu. Wah, ini jelas penipuan ini, saya bilang gitu. Saya jelas Bapak penipuan ini Pak. Coba Bapak ada transaksi, ada WA atau apa? Akhirnya saya dikasih unjuk WA dengan si Daki ini. Dia menawarkan berapa? 90 juta. Mobil saya ditawarkan 90 juta, padahal saya pasang internet di forum itu di atas 100, dipasarkan 90. Ya ini Pak yang membuat saya tertarik untuk datang ke sini, karena harganya kok murah. 90 juta masih nego, kata Pak A ini. Kata Pak A ini begitu, 90 juta. Mungkin ini salah satu modus ya, salah satu biar calon pembeli itu masuk perangkap, dikasih harga murah. Hanya kan orang tertarik, ada orang membeli mobil Innova Matic 2012 harga 90 juta nego. Hanya orang makin tertarik. Ada orang-orang yang pengen beli mobil murah, langsung telepon, langsung kontak nomor yang ada dicantumkan di iklan tersebut. Akhirnya, wah ini enggak Pak. Terus transaksinya pokoknya kata yang punya mobil Pak, yang punya mobil saya Pak, saya bilang gitu. Enggak, maaf maksud saya yang pasang iklan Pak, nanti transaksinya lewat dia, duitnya kirim dia. Waduh, kalau begitu saya nggak mau Pak. Bapak transaksi ke sini, ini unit mobil saya, ini milik saya, ini BPKB STNK punya saya. Kalau Bapak mau transaksi, Bapak bayar ke saya lah. Kenapa Bapak harus bayar ke orang yang nggak jelas? Saya juga kenal dia siapa.
Kalau Bapak mau transaksi, mau bayar, ya bayar aja ke saya. Ini Bapak kenal dengan ini enggak? Enggak, saya juga baru tahu. Malah saya juga begini, akhirnya saya buka semua. Saya akhirnya dengan si Pak A ini kita ngobrol bareng. Akhirnya bahwa modusnya kalau ke penjual mobil, pemilik mobil kayak saya, modusnya dia mewakili dari siapalah, dari perusahaan apa, mungkin yang sering dipakai leasing atau pribadi, mau pada atau dia calo maklar, mau ada dia punya calon pembeli yang mencari mobil, dia sudah menawarkan, nantinya begitu, nanti urusannya biar calo ini, biar leasing ini yang ngurusi transaksinya, pokoknya si pemilik mobil terima beres. Itu modus dari penipu ke pemilik mobil. Kalau modus dari penipu ke pembeli mobil, mungkin biasanya ya dia ngomong satu, bahwa dia lagi di luar kota, dia lagi di luar kota, dia lagi sibuk kerja, dia lagi apalah nggak tahu. Artinya unit mobilnya dititipkan ke saudara, jadi kalau mau lihat unit mobil bisa, nanti transaksinya langsung dengan penipu ini, tidak melalui saudaranya karena saudaranya nggak tahu apa-apa. Itu modusnya, itu yang satu. Yang kedua, si penipu ini memberikan harga mobil yang murah. Nah, makanya Anda penonton, Anda Bapak Ibu penonton, hati-hati kalau mendapat penawaran apakah unit mobil, unit motor, atau apa barang-barang yang harganya itu murah banget. Kayaknya tidak masuk akal lah dipasang di harga. Kok murah banget ya, barang bagus. Barang masih hitungannya masih bagus, masih baru, masih layak, harganya terlalu murah banget. Anda harus, alarm Anda itu harus dinyalakan. Harus hati-hati seperti itulah. Artinya jangan sampai Anda masuk ke jebakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya itu, daya tarik dari penipu untuk mendapatkan mangsa, untuk menjebak calon pembeli ya dengan iming-iming harga murah. Makanya hati-hati ya kalau Anda ada penawaran harga murah, apalagi di marketplace, di sosial media, hati-hati. Ini ada sesuatu yang tidak beres, gitu aja. Alarm Anda, pikir Anda harus disetting seperti itu, karena saya selalu men-setting ini. Kalau harga terlalu murah, ini pasti ada sesuatu. Kalau harga terlalu murah, terus kalau Anda transaksi baik antara penjual maupun pembeli, Anda transaksi langsung aja. Transaksi langsung, jelas, clear. Saran saya, kalau pembayaran uang dalam jumlah besar jangan dibayarkan cash. Mending sama-sama langsung ke bank, transaksi via transfer rekening bank, karena menghindari juga mungkin uang palsu. Hati-hati juga dengan peredaran uang palsu. Jadi transaksi itu ya langsung ke bank aja. Jangan terima duit uang tunai. Terus transaksi itu ya sebaiknya dilakukan siang hari lah, jangan malam-malam. Habis maghrib, habis isya, apalagi setengah malam ada transaksi uang jumlah besar bayar cash, jangan mau. Kalau saya tetap berpatokan, transaksi bisnis jumlah besar, pembayaran uang jumlah besar harus ke bank dan dilakukan siang hari di jam kerja bank. Jangan mau kalau transaksi malam-malam pembayaran cash, hati-hati. Mungkin ada uang palsu yang terselip. Artinya kita mungkin ini suudon atau apa, tapi kalau saya nyebutnya waspada lah, hati-hati dan waspada. Karena dunia ini tidak melulu hitam dan putih, ada orang yang abu-abu, yang pura-puranya baik, ternyata dia seorang penipu. Artinya harus hati-hati dalam transaksi. Makanya ini saya kalau lihat di YouTube sih ya, sudah ada beberapa modus penipuan jual beli mobil di online. Ya mungkin cerita-ceritanya mungkin hampir mirip dengan yang saya alami hari inilah, yang saya alami tadi siang. Hari ini tanggal 29 April 2021, siang tadi kejadiannya. Ini mungkin modusnya seperti itu. Jadi ada orang, dia maklarin, tapi dia ngaku pemilik unit mobil, dia
ngomong ke pemilik mobil dia sebagai maklar ikut membantu menjual, kan ngomong ke pembeli bahwa dia pemilik mobil, uang harus transfer ke dia. Setelah dia dapat uang transfernya, dia kabur. Mungkin pemilik mobil tidak dirugikan karena unit mobilnya masih ada. Tapi ya kalau si pembelinya ini sudah mengirimkan uang, ya kasihan pembelinya kehilangan uang. Kalau pembelinya melaporkan ke pihak berwenang, ke polisi, ya pemilik atau penjual mobilnya ya akan terseret-seret urusan lah. Walaupun tidak tahu bukan kesalahan dia ya. Artinya di sini harus berhati-hati, saya tekankan, antara penjual maupun pembeli mobil itu hati-hatilah untuk bertransaksi, apalagi melihat, membaca ada penawaran iklan yang menggiurkan di marketplace atau di sosial media. Hati-hati, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Kesempatan apa? Anda lengah. Jadi kesempatan, ada penipu yang memanfaatkan sisi kelengahan Anda, keinginan Anda untuk mendapatkan barang harga murah, barang bagus harga murah, itu kelengahan Anda. Oke, sekian. Kalau ada plus minusnya, ada kekurangan, saya minta maaf. Saya hanya sedikit berbagi. Saya ingatkan kepada Anda, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai Anda dirugikan. Jangan sampai Anda masuk perangkap dari mungkin sindikat penipuan mobil online. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.